Firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat ke-9. Kata berkat menjadi kata kunci di sini. Berkat adalah salah satu kata yang paling sering kita dengar dan juga paling sering kita katakan dalam kekristenan kita. Kata berkat kita sebut dalam doa-doa permohonan kita. Kata berkat kita sampaikan sebagai penutup kata-kata kita, apakah lisan maupun di dalam WA dan media komunikasi yang lain. Sekarang kita akan melihat apa yang biasanya terluput dari perhatian kita berkaitan dengan berkat. Sebagaimana dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9 ini. Memenuhi firman Tuhan, pergilah, sebagaimana diterima oleh Abram, tidak mudah baginya. Bahkan terbilang sangat berat. Mengapa sangat berat? Sedikitnya ada 3. Pertama, dari segi usia, 75 tahun, meskipun mungkin usia 75 tahun waktu itu masih relatif muda, tanda kutip, dibandingkan dengan sekarang. Tapi dalam usia 75 tahun, Abram menerima perintah pergilah, pastilah tidak mudah. Kedua, meninggalkan negeri sendiri, dan saudara sendiri, ini juga tidak mudah. Abram mungkin sudah punya zona nyaman, tetapi harus ditinggalkan. Ini adalah berat. Ketiga, pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan, yang tidak terlalu jelas berapa jaraknya, tidak jelas bagaimana medan perjalanan, tidak jelas apa yang akan dijumpai di sana. Nah, melihat ini semua, kita sudah bisa simpulkan bahwa pilihan untuk pergi sesuai dengan firman Tuhan pasti berat. Tetapi mengapa Abram pergi? Iman dan ketaatannya kepada Tuhan jauh lebih penting. Hatinya tertuju pada Tuhan, bukan tertuju pada beratnya tantangan yang bakal ia hadapi. Pertanyaannya kepada kita, adakah yang sedang menghalangi kita untuk bergerak melangkah sesuai dengan firman Tuhan? Sekiranya ada, kita perlu memeriksa apakah hati kita tertuju kepada Tuhan atau sedang dicengkeram keinginan menggenggam dan selalu mempertahankan zona nyaman kita. Melangkah dalam iman membuat hidup ini bebas lepas dari ikatan yang kita ciptakan, dan rencana Tuhan bisa terwujud melalui hidup kita, yang terkadang di luar dugaan kita, terkadang di luar perkiraan kita. Berkat yang diterima Abram bukanlah terutama soal materi. Ini sangat perlu kita tekankan. Malahan Abram terbilang kehilangan materi dengan tugas panggilan ini. Kesediaannya memenuhi panggilan Allah justru membuatnya kehilangan harta warisan dari orang tuanya. Abram kehilangan harta warisan demi berkat yang jauh lebih bernilai tinggi. Sekarang mari kita lihat sedikitnya 5 yang dapat ditekankan berkaitan dengan berkat kepada Abram. Pertama, pemilihan Allah terhadap Abram itu sendiri adalah berkat. Seorang ahli bernama John Davis dengan sangat tepat merumuskannya sebagai berikut. Allah memanggil atau memilih Abram bukan karena sesuatu kebaikan di pihak Abram. Sebaliknya, latar belakang Abram adalah politeistis. Dan apapun yang dia peroleh dari tangan Allah merupakan ungkapan kasih karunia yang murni. Apa yang dikatakan tentang Abram dapat dikatakan juga tentang setiap orang yang datang kepada Tuhan karena iman. Yang patut kita terima yaitu hukuman dengan murah hati ditahan oleh Tuhan. Dan hal yang tidak patut kita terima yaitu berkat pengampunan dengan cuma-cuma diberikan oleh Allah. Itu yang dikatakan oleh John Davis. Allah menghubungkan dirinya dengan Abram. Pada bagian Alkitab yang lain kita tahu bahwa Abram disebut sahabat Allah.
tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-7. Dan juga Abraham disebut sebagai yang dikasihi oleh Allah, seperti tertulis dalam Yesaya pasal 41 ayat ke-8. Hubungan manusia dengan Allah seperti ini adalah berkat yang tidak terhingga nilainya. Hal yang sama juga kita terima. Allah melawat orang-orang percaya di Indonesia ini atau di daerah seperti Tanah Batak dan juga wilayah-wilayah yang lain di Nusantara ini melalui para utusannya, yaitu para misionaris yang datang ke sini. Ini adalah berkat yang luar biasa. Tidak ada seorang pun orang Indonesia, orang Batak, orang Nias, orang Maluku, orang Papua yang pergi ke luar negeri meminta misionaris untuk melayani di wilayah-wilayah yang kita sebutkan tadi dan di tempat yang lain. Mereka, misionaris itu datang sebagai bagian dari pemberian Tuhan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami kehendak Tuhan itu sendiri adalah juga berkat. Yang amat mengesankan dari Abraham adalah imannya yang begitu dalam dan teguh. Karena imannya itulah ia mau dan mampu melepas apa yang berharga baginya untuk yang lebih bernilai tinggi. Hal ini terkait langsung dengan iman dan hubungan Abraham dengan Allah. Abraham memenuhi pengutusan Tuhan karena ia mengimani bahwa perintah Tuhan pasti yang terbaik. Iman Abraham mendapat perhatian khusus Rasul Paulus. Di antaranya Paulus mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tertulis dalam Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Pada bagian lain dikatakan, mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Tertulis dalam Galatia pasal yang ketiga ayat ke-7. Saudaraku yang kekasih, warga dan pelayan gereja sudah mengetahui apa sesungguhnya kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Itu sebabnya gereja-gereja kita sudah menjalankan tugas panggilannya, meskipun kita sadari bahwa kita belum sepenuhnya mewujudkan tugas panggilan kita. Untuk itulah gereja-gereja sebagai lembaga dan kita sebagai bagian dari gereja harus terus-menerus membaharui komitmen kita dan terus-menerus mewujudkan tugas panggilan kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, kesanggupan memenuhi perintah atau pengutusan Allah adalah berkat. Abraham melangkah dengan kekuatan, perlengkapan, dan arah yang akan dia tempuh. Perjalanannya berat, tetapi kuasa dan kekuatan Allah jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang harus ia tanggung. Itu juga yang membuatnya tabah melangkah. Perjalanan gereja pun dan kita sebagai orang-orang percaya dalam mengemban perutusan kita juga telah dan akan disertai dengan tantangan-tantangan berat. Tetapi belajar dari apa yang Allah lakukan kepada Abraham, kuasanya tetap jauh lebih besar dari setiap tantangan yang kita hadapi. Itu jugalah yang memungkinkan kita sebagai gereja dan orang-orang Kristen untuk tetap tabah dan bertekun. Sebab ketabahan adalah buah dari kepastian akan pengharapan dan keyakinan pada janji Allah. Keempat, kemasyhuran. Kemasyhuran adalah juga berkat. Kita tahu Babel mencari nama, tetapi tidak mendapatkannya. Abraham tidak mencarinya, tetapi Allah memberikannya. Allah berjanji membuat nama Abraham masyhur di antara bangsa-bangsa. Seperti kita lihat dalam ayat yang ketiga. Yang menarik di sini ialah kemasyhuran bukan suatu pencapaian Abraham, melainkan diberikan Tuhan kepadanya. Nah, belajar dari kenyataan ini, yang berambisi untuk menjadi populer hendaklah mengurunkan niatnya. Kemasyhuran adalah
pemberian Tuhan. Dan segala pemberian Tuhan selalu berdampak baik bagi diri sendiri dan berdampak baik bagi orang lain. Kelima, keturunan. Keturunan adalah berkat. Sebenarnya ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi dalam hal ini, Abram menerima berkat dengan mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Abram rela keluarganya menjadi alat terjadinya mujizat demi terwujudnya rencana Allah. Yang paling penting berkaitan dengan berkat keturunan ini adalah bahwa Sang Mesias, yaitu Kristus sendiri, lahir dari silsilah atau apa yang disebut dengan anak Abram, seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1. Allah yang menjadi manusia, yang adalah juru selamat dunia, lahir melalui keturunan Abram. Juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dari warga gereja, dari keluarga orang-orang Kristen, lahir generasi-generasi yang menerima Kristus dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada dunia ini. Sama seperti kesediaan Abram menjadi alat mujizat di tangan Tuhan, demikianlah kita umatnya merendahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat mujizat di tangannya. Di tengah dunia ini secara umum, dan dalam konteks Indonesia atau dimanapun kita berada secara khusus. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menyimpulkannya, sama seperti Abram yang fokus pada Allah Sang Pemberi berkat, bukan pada berkat-berkatnya, demikianlah layaknya gereja dan kita orang-orang percaya lebih mementingkan Tuhan Sang Pemberi berkat, bukan pemberian-pemberiannya. Berkat, saudaraku, bukan saja apa yang kita terima, tetapi juga apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita dan apa yang Tuhan capai melalui hidup kita dengan karya yang Tuhan perkenankan, dengan pekerjaan dan pelayanan kita yang Tuhan perkenan. Tuhan memberkati saudaraku hari demi hari. Amin.